Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah tahun ajaran baru telah dimulai kemarin hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Selamat datang di SMK Yapenda 1 Kedunguni. Sebelum Ibu menyampaikan materi lebih lanjut, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Novi Windayani. Di sini Ibu biasa mengajar mata pelajaran matematika. Di pagi ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS terkait pembelajaran di era new normal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 belumlah usai. Kita harus masih mempelajari serangkaian protokol kesehatan dari pemerintah dalam program new normal. Banyak orang yang sudah menyerukan kalimat new normal, namun tak jarang mereka belum mengetahui apa arti dari new normal sendiri. Kalian mungkin juga sudah sering mendengar apa kata arti new normal, tapi mungkin kalian belum paham apa arti new normal sendiri. Mari kita bahas bersama. Kata arti new normal itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti kenormalan baru. Kenormalan baru itu adalah keadaan normal di mana belum pernah kita lalui sebelumnya, sebelum ada COVID-19. Pemerintah mengartikan new normal sebagai kebijaksanaan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum adanya COVID-19. Kenapa diberlakukan new normal? New normal diberlakukan karena tidak mungkin masyarakat terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang dapat menyebabkan kebangkrutan dan kekacauan sosial. Lalu apa tujuan dari new normal sendiri? Kalian mungkin akan berpikir, apa arti tujuan dari new normal itu sendiri? New normal dilakukan untuk memulihkan perekonomian negara sekaligus memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dengan adanya new normal, masyarakat dapat melanjutkan kelangsungan hidup dengan tetap memperhatikan kesehatannya. Pandemi COVID-19 yang sekarang ini terjadi membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kegiatan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal itu bertujuan untuk mencegah penularan virus corona yang masih ada di sekitar kita. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Seperti langkah yang pertama yaitu 1. Tapi kita harus memakai masker saat kita harus terpaksa keluar. Kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah. Silakan di dalam rumah mengurung diri saja. Yang kedua, menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika kita berada di tempat ramai. Kalau tidak perlu berkerumun, janganlah berkerumun. Yang ketiga, setelah kita berpergian, kalau kita terpaksa keluar rumah, kita berpergian, segeralah mandi dan gantilah baju yang baru. Maksudnya baru yang bersih. Keempat, mencuci tangan dengan sabun dan jangan lupa air harus mengalir. Jika tidak ada air yang mengalir, maka pakailah hand sanitizer. Mencuci tangan penting itu karena akan menghilangkan virus yang menempel di tangan kita. Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh dengan cara olahraga, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup dengan cara tidur yang cukup. Itu semua harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana dengan pendidikan di era new normal yang harus kita terapkan? Ada
beragam kebijaksanaan dari pemerintah terkait dengan pendidikan di masa new normal. Kebijaksanaan itu didasarkan dengan keadaan wilayah kita sendiri. Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diwajibkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau secara daring. Sementara sekolah di daerah hijau yang ada di Indonesia sekitar 6% atau 85 kota atau kabupaten diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan 4 syarat. Kota atau kabupaten dalam zona hijau, Pemda atau Konwil atau kota Kemenek memberi izin satuan pendidikan memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, serta orang tua menyetujui untuk pembelajaran secara tatap muka. Andaikan orang tua kalian tidak mengizinkan, maka kalian tidak wajib untuk datang ke sekolah, namun tetap melakukan pembelajaran secara online. Jika memenuhi syarat, hanya SMA, SMK, atau MAN yang boleh melakukan pembelajaran dari sejak kemarin. Untuk lebih amannya SD, SMP, SD, TK, PAUD pembelajaran secara daring. Meskipun beberapa daerah telah menyatakan diri memasuki era new normal atau masa kenormalan baru, tetapi pelaksanaan pendidikan selain zona hijau tetap melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran dari jarak jauh atau secara daring. Bahkan satuan pendidikan daerah hijau atau di zona hijau masih tetap harus menggunakan jalur daring atau pembelajaran dari rumah dengan tidak melihat, dengan memperhatikan syarat di atas. Untuk wilayah sekolah kita atau kabupaten kita, Kabupaten Pekalongan yang termasuk di zona oranye, itu kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara langsung atau offline, maka kita harus melakukan pembelajaran dari rumah atau online atau daring, termasuk pada kegiatan pagi ini yaitu kegiatan MPLS yang harusnya kita bertatap muka, tapi kita dengan terpaksa harus melakukan secara online. Meskipun seperti itu, Ibu berharap kalian harus tetap semangat, antusias dalam mengikuti LMPS ini, walau kita ketemunya tidak secara langsung. Insya Allah kalau sudah zona hijau kita akan bertatap muka. Ibu kira cukup sekian pembelajaran pendidikan di era new normal pagi ini. Semoga anak-anakku tetap semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya dan kita tetap melakukan protokol kesehatan. Sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.